Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, tugas project based analysis program stimulasi. Dengan tim yang pertama itu ada Reski Triyonanda, yang kedua itu ada Pradipta Syahputra, yang ketiga itu ada Ahmad Rafi. Latar belakang, penurunan produksi pada sumber minyak dan gas seringkali terjadi seiring waktu akibat faktor-faktor seperti kerusakan formasi, penyumbatan pori, dan penurunan tekanan reservoir. Salah satu solusi mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan stimulasi sumur. Nah, teknik stimulasi sumur ini bertujuan untuk meningkatkan laju alir fluida dari reservoir ke permukaan, mengembalikan potensi produksi sumur yang menurun. Ya, proses stimulasi diperlukan untuk memulihkan kemampuan reservoir dalam mengalirkan hidrokarbon, terutama ketika terjadi penyumbatan atau penurunan permeabilitas pada batuan reservoir. Salah satu metode yang umum digunakan yaitu stimulasi adalah acidizing, yang membantu melarutkan endapan yang menghalangi aliran fluida. Selain itu, pemahaman tentang sifat fisik batuan dan fluida sangat penting dalam merancang teknik stimulasi yang tepat. Analisis seperti porositas, permeabilitas, serta karakteristik fluida reservoir membantu dalam memilih teknik stimulasi yang paling efisien. Inflow Performance Relationship atau IPR, khususnya menggunakan metode Huygens, adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi perubahan aliran fluida sebelum dan setelah stimulasi. Melalui pendekatan ini, kita dapat memprediksi peningkatan produksi dan efisiensi sumur setelah dilakukan stimulasi. Tujuan yang pertama itu menilai dan mengevaluasi teknik stimulasi yang diterapkan. Yang kedua itu mengidentifikasi teknik yang tepat untuk peningkatan produksi. Pada dasar teori, inflow performance atau IPR adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tekanan alir dasar atau PVF dan laju alir fluida atau QO dalam sumur. IPR memungkinkan kita untuk memetakan potensi produksi sumur pada berbagai tekanan alir, serta memproyeksikan cadangan hidrokarbon yang dapat dipulihkan. Beberapa IPR yang umum digunakan adalah IPR Vogel, Petkovic, dan Darcy. Terus itu ada Huygens. Model Huygens ini sangat berguna dalam kondisi aliran dua fasa atau lebih, misalnya gas dan minyak, dengan persamaan yang menghubungkan aliran fluida, tekanan, dan sifat batuan reservoir. Skin factor menggambarkan kerusakan formasi sekitar sumur yang menghambat aliran fluida. Stimulasi sumur bertujuan untuk mengurangi skin factor yang pada gilirannya meningkatkan aliran fluida dan productivity index atau PI. Matrix acidizing adalah salah satu teknik stimulasi yang menggunakan asam untuk melarutkan endapan yang menghalangi pori pada reservoir, sedangkan hydraulic fracturing itu meningkatkan permeabilitas batuan dengan membuat rekahan di dalam formasi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Oke, selanjutnya pada pembahasan. Di sini merupakan data sumur yang telah didapat. Bagian pertama, data sumur menunjukkan kondisi fisik yang penting untuk analisis performa. IOT tercatat pada 590,81 feet, menentukan panjang tubing dan memengaruhi aliran fluida ke permukaan. Fluid level turun dari 66,2 feet menjadi 30,14 feet setelah distimulasi, menandakan peningkatan aliran fluida. Suhu reservoir tetap pada 143 derajat Fahrenheit, menunjukkan stimulasi tidak mempengaruhi kondisi termal. Parameter ini krusial untuk merencanakan produksi yang efisien. Berikutnya merupakan data sifat fisik fluida. Di sini sifat fluida reservoir memengaruhi aliran sumur. Gravitasi spesifik atau SG dengan nilai 0,976 menunjukkan fluida lebih padat dari air, mengaruhi tekanan dasar sumur. Viskositas
dengan 220,88 CP yang tinggi menunjukkan fluida kental menghambat aliran. Karena viskositas tidak berubah setelah stimulasi, peningkatan produksi lebih disebabkan oleh perubahan kondisi aliran, bukan sifat fluida. FEF dengan nilai 1,2 RB per STB menunjukkan volume minyak di reservoir dibandingkan dengan kondisi standar. Penting untuk estimasi cadangan dan kapasitas produksi. Lalu berikutnya sifat fisik batuan. Sifat batuan reservoir mempengaruhi kemampuan penyimpanan dan aliran hidrokarbon. Porositas dengan nilai 21,4% menunjukkan kapasitas penyimpanan fluida yang baik, sementara permeabilitas dan nilai 379,6 MD menunjukkan aliran fluida yang sangat baik, mendukung produksi tinggi. Kombinasi porositas dan permeabilitas yang baik menjelaskan potensi produksi yang signifikan setelah stimulasi. Selanjutnya ada data IPR Wiggins. Grafik IPR Wiggins menunjukkan perubahan laju produksi sebelum dan setelah simulasi. Pada grafik ini, garis biru menunjukkan sebelum stimulasi. Laju alir fluida yang lebih rendah dengan penurunan yang tajam pada tekanan alir yang lebih tinggi. Lalu terdapat garis orange yang merupakan setelah distimulasi, yaitu menunjukkan peningkatan laju alir fluida setelah simulasi dengan aliran yang lebih stabil pada tekanan yang lebih tinggi, mencerminkan peningkatan konduktivitas dan efisiensi sumur. Perbedaan yang signifikan antara kedua berikut menunjukkan bahwa stimulasi berhasil meningkatkan performa sumur, meningkatkan laju produksi dan hidrokarbon dari reservoir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, akan dilanjutkan dengan saya. Masuk ke volume displacement, itu adalah volume displacement menunjukkan kapasitas fluida dalam tubing dan casing. Kapasitas tubing itu dengan 0,5 barel per feet, kapasitas casing dengan 0,024 barel per feet, volume tubing menjadi 3,4 barel, volume casing 14,3,4 barel, volume displacementnya didapatkan itu 17,7 barel atau 18 barel. Masuk ke biaya bahan kimia, kita menggunakan chemical itu tulen berbanding dengan musol, yaitu 40-60, dimana tulen didapatkan itu 8 barel dengan harga 67.200.000 dan musol itu 11 barel dengan harga 70.500.000 yang didapatkan 137.734.945 rupiah. Jadi digunakan tulen dan silen ini digunakan untuk melarutkan endapan yang menghambat aliran, menurunkan skin factor dan meningkatkan konduktivitas di sekitar sumur. Kesimpulannya yang pertama yaitu peningkatan produksi sumur melalui stimulasi. Terus kedua, efektivitas teknik IPR Wiggins dalam menganalisa aliran fluida, menggunakan IPR Wiggins untuk menganalisa perubahan aliran fluida sebelum dan setelah distimulasi. Yang ketiga, kesuksesan stimulasi dalam meningkatkan kinerja sumur. Jadi secara keseluruhan indeks produktivitas atau PI itu meningkat, jadi menjadi lebih efisien produksinya. Oleh karena itu stimulasi merupakan solusi yang efektif untuk sumur yang mengalami penurunan aliran fluida. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.